Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Yohanan Channel hari ini, Minggu 18 Mei 2025, hari Minggu Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33a, dan ayat 34 sampai dengan ayat 35. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Saudara-saudari yang terkasih, sebuah gagasan Romo Gianto SY dalam ulasan tentang warta Injil hari ini secara singkat dapat diringkaskan demikian. Kata-kata Yesus dalam warta Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan bersama diucapkan pada waktu makan malam yang penghabisan kalinya bersama murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari mereka akan menyerahkan dirinya. Lalu dijelaskan bahwa hubungan guru murid yang hingga saat itu baik kini mulai diganggu oleh kekuatan gelap. Kelompok para murid ini rupanya tidak lepas dari kelemahan manusiawi juga. Karena faktanya, murid-murid bengong dan Petrus meminta Yohanes, murid yang dikasihi, bertanya siapa yang dimaksud. Yesus menjawab bahwa Dia yang akan diberinya roti sesudah dicelupkannya, itulah orangnya. Kemudian Ia memberikan roti itu kepada Yudas Iskariot. Tapi juga dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa sesudah itu Yudas kerasukan iblis. Bagi Yohanes, Yesus sadar betul akan hal ini. Yesus berkata kepada Yudas agar ia segera pergi melakukan apa yang hendak diperbuatnya. Dan Yudas pergi keluar. Namun, murid-murid lain tidak menangkap arti kejadian itu. Mereka mengira Yesus menyuruh Yudas, pemegang kas mereka, untuk pergi membeli sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita semua mendengar bahwa petikan hari ini mulai dengan menyebut setelah Yudas pergi. Keterangan ini amat penting. Yudas yang sudah kerasukan iblis itu tidak lagi ada di situ ketika Yesus berkata-kata mengenai anak manusia yang dimuliakan dan mengenai Allah yang dimuliakan di dalam Dia. Juga Yudas tidak mendengar perintah baru yang diberikan Yesus kepada murid-murid untuk saling mengasihi, seperti halnya Dia sendiri mengasihi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dengan perginya Yudas dari kumpulan itu, hendak dikatakan bahwa dalam saat-saat itu iblis tidak hadir mengancam kelompok tadi. Kata-kata Yesus mulai saat itu boleh diterima para murid tanpa khawatir dikelirukan oleh kekuatan-kekuatan yang bisa mengalihkan maksudnya. Orang kini mengalami suasana yang bersih dari kekuatan jahat. Semua yang dikatakannya dari saat itu hingga nanti ditangkap di sebuah taman di seberang Sungai Kidron, bebas dari kehadiran yang jahat. Ini visi rohani Yohanes Penginjil. Dalam saat-saat yang khusus inilah, Yesus menyampaikan perintah baru tadi. Bagaimana kita dapat memahami peristiwa ini lebih lanjut? Saudara-saudari yang terkasih, hubungan guru murid dalam Injil Yohanes
berpuncak pada ungkapan perhatian seorang guru kepada murid-muridnya yang disebut sebagai murid yang dikasihi, yang merasa ditugasi secara khusus menyampaikan perihal perhatian Yesus kepada murid-muridnya hingga saat-saat terakhir bersama mereka. Nah, perjamuan terakhir ialah semacam perpisahan sebelum Yesus pergi kepada Bapanya untuk menyiapkan tempat di atas sana. Apa yang bakal diperbuat seorang guru dalam saat-saat terakhir? Ia akan mengajarkan pengetahuannya yang paling dalam kepada murid-muridnya. Walau murid-murid belum amat siap, namun waktu sudah mendesak. Yang bisa dilakukan akan dilakukannya. Tetapi hal ini bakal tidak bisa terjadi bila ada murid yang tidak pantas dan tak bakal kuat menanggung pemberian itu. Oleh karena itu, Yudas dijauhkan terlebih dulu, dipisahkan. Dan memang dengan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang melawan Yesus, ia sudah tidak ada bersama dengan mereka yang lain. Jadi, inilah saat-saat para murid untuk sementara terlindung dari pengaruh jahat tadi. Nanti mereka akan berbaur lagi dalam keadaan di mana ada kekuatan jahat. Disinilah saat satu-satunya yang mungkin untuk menyampaikan hal yang paling besar yang bisa disampaikannya bagi mereka, yakni untuk saling mengasihi. Inilah yang diturunkan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Dengan perintah itu, Yesus sang guru itu mengantar manusia mengenal Tuhan yang disebutnya sebagai Bapa dan mengajarkan bagaimana hidup terus di tengah-tengah daya-daya gelap dengan saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana saling mengasihi itu dapat dibahasakan bagi orang sekarang? Sepenanggungan, solidaritas, boleh jadi sebuah gagasan yang bisa membantu. Maksudnya orang mau saling menanggung kesulitan. Bila ada solidaritas, orang mulai mudah saling percaya. Dan bila orang mulai makin saling percaya, hubungan-hubungan selanjutnya bisa terbangun. Juga kesulitan pun menjadi perkara yang tidak lagi membuat putus asa. Yang diwariskan Yesus itu ialah keyakinan untuk bersama-sama memperbaiki kemanusiaan, mulai dengan cara kecil-kecilan, dengan saling memberi perhatian. Sebenarnya, saudara-saudari yang terkasih, kita akan merasa lebih tentram bila tidak diminta menjalankan kasih sayang dengan cara persis seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi ini justru kebesaran perintah saling mengasihi. Kita diminta untuk kreatif, untuk menemukan jalan-jalan baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Inilah yang menunjukkan Tuhan tetap mengasihi manusia. Dan pengajaran yang diturunkan kepada murid-murid tadi juga bisa menjadi warisan bagi kita semua saat ini. Setiap orang dapat menghidupkan apa itu kasih kepada sesama dengan berbagai cara. Dapat dipelajari walau tidak dapat begitu saja diterapkan seperti sebuah pola, norma, dan aturan. Semoga kita semua dapat menjalankan perintah warisan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur dan terima kasih atas warisan luhur ajaran-Mu, di mana Engkau memerintahkan untuk saling mengasihi di antara kami manusia di atas muka bumi ini. Curahkanlah rahmat kekuatan-Mu selalu, agar aku mampu menjalankan perintah kasih-Mu itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.